Oke, Bang Andreas Sapta Vinadi, seperti apa mungkin hari ini melayangkan langsung nih somasi kedua kepada Dewi Persik? Ya, oke, thank you. Sebelumnya rekan-rekan media yang memang dalam hal ini khususnya Afrizal dan tim ya, saya ingin sampaikan beberapa hal yang update yang memang saya bisa sampaikan. Yang pertama itu saya sudah melayangkan somasi kedua dan terakhir kepada Dewi Persik tertanggal hari ini, yaitu tanggal 7 Maret 2024 tadi sekitar pukul 14, sekitar jam 2 siang, jam 3 siang, dan itu diterima oleh aspirnya oleh Dewi Persik. Dan yang kedua tadi saya juga membacakan terkait dengan dugaan pasal-pasal yang terpenuhi atas apa yang klien saya memang sudah alami ya. Dalam hal ini pasal-pasal tersebut yang izin saya bacakan adalah ya, izin saya bacakan. Bentar. Intinya saya di sini meminta kepada Dewi Persik untuk dapat menyediakan waktu supaya permasalahan ini bisa selesai secara baik-baik ya, dan harapan untuk nama Dewi Persik ini tetap baik ya di mata publik ya. Dan yang menjadi concern saya di sini adalah bahwa terkait dengan apa yang kami agendakan hari ini, kami akan tetap lanjutkan apabila tidak mendapat respon dari Dewi Persik. Dan terkait dengan hal ini mohon menjadi atensi Dewi Persik ya, yaitu pertama ancaman pasal-pasal untuk Dewi Persik, yaitu pasal 310 ayat 1 KUH pidana menyebutkan barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda. Junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, sekali saya tekankan ya, melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Junto pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, barang siapa dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Nah, di sini materi yang saya ingin sampaikan di dalam saat ini saya dapat sampaikan adalah pertama, yaitu Dewi Persik sudah menyebut-nyebut suatu institusi TNI, dalam hal ini Persib ya. Terus kedua, Dewi Persik ini sudah menyampaikan body shaming atau pasal-pasal terkait dengan adanya suatu ujaran kebencian yang istilahnya itu tidak baik untuk didengar oleh masyarakat. Nah, yang menjadi atensi saya di dalam saya memperjuangkan hak-hak Mbak Tessa Mariska di sini adalah mengedukasi masyarakat. Ya, sekali lagi saya mengedukasi masyarakat supaya bijak di dalam membuat podcast, bijak di dalam memperkatakan sesuatu, bijak di dalam menyampaikan suatu atensi kepada seseorang. Nah, ini yang menjadi fokus saya sehingga masyarakat bisa teredukasi dengan baik terkait dengan apa yang kita perjuangkan saat ini. Terima kasih. Berarti ini yang dilaporin Dewi Persiknya sendiri atau akunnya juga yang ikut menyiarkan atau seperti apa? Ya, yang saya tahu dan saya baca di sini kan ada nama Dewi Persik dan akun yang menyebarluaskan, yaitu www.youtube.com/m47ujuh ya. Jadi saya spelling lagi @m angka 4 angka 7 UJUH. Jadi apakah ini merupakan satu atensi yang baik untuk kita bisa
kita bisa coba berikan kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam bermain sosial media. Kurang lebih seperti itu. Bang, berarti somasi pertama nggak ada tanggapan ya dari pihak DP sendiri Betul Bang ya, sekali. sampai akhirnya melayangkan somasi kedua dan ini terakhir Bang, artinya Betul sekali. apabila ini nggak ada tanggapan proses hukum langsung diambil atau seperti apa? Ya, apabila memang hal ini tidak diindahkan, otomatis saya akan mengambil sikap tegas untuk dapat melaporkan yang bersangkutan itu terkait dengan pasal-pasal yang memang sudah diduga saudara Dewi Persik telah penuhi. Kurang lebih seperti itu, dan saya akan melaporkan ke Polda Metro Jaya. Bang, apa mungkin yang menurut Abang statement Dewi Persik mengandung unsur apa pencemaran baik atau penghinaan? Dari statement yang mana mungkin? Ada berapa poin yang Abang sudah rangkum nih? Ya, prinsipnya yang rangkuman yang dapat saya sampaikan di sini adalah terkait dengan seperti yang saya sampaikan tadi barusan ya, bahwa beliau ini menyebut nama institusi Persib ya. Kalau saya nanti Masnya nanti bisa dengarkan terkait dengan adanya keterangan terkait dengan Persib itu, nanti saya akan coba kasih Mas dengar ya. Terus kedua, ini kan adalah institusi yang memang TNI, dan di situ ada isi atau pembicaraan podcast antara Dewi Persik dengan netizen yang memang dia mungkin karena euforia pada saat itu dia menjawab, sehingga prinsipnya Dewi Persik ini tidak bisa atau mungkin berkata terlalu luas atau menunjuk kepada satu orang atau bagaimana. Saya juga harus diklarifikasi terkait hal ini dengan siapa, yaitu dengan Dewi Persik sendiri. Jadi pertanyaan Mas barusan itu adalah yang bisa jawab hanya Dewi Persik sendiri. Ya, oleh karena itu kita meminta untuk Dewi Persik mengklarifikasi. Kalau itu bukan ke Persik kok, itu hanya ditunjuk satu orang. Siapa orang itu? Siapa satu orang itu? Nah, satu orang itu yang dikatakan oleh Dewi Persik adalah Nenek Yubrik. Nah, Nenek Yubrik itu adalah gimmick yang disampaikan oleh seorang Tessa Mariska. Ya, apa perlu saya nyanyi di sini? Tidak. Nah, jadi itulah yang saya bisa jawab. Tapi ini kan DP hanya ini artinya ingin mencari tahu bahwa kok si suami ibu tentara ini, Ibu Persik kok ikut komen-komen kalau ada permasalahan orang lain. Nah, apa yang dugaan penghinaannya di mana Bang, mungkin Bang? Ini pertanyaan bagus. Dalam arti gini, ini merupakan awal dia bicara ya. Tapi kalau Mas baca lagi di bawahnya dan terus ke bawah, ini masih panjang loh pembahasannya. Jadi itu merupakan suatu prolog lah yang disampaikan oleh Dewi Persik. Dan pada saat dia menyampaikan hal itu pun, pada prinsipnya klien saya bingung. Klien saya kan cuma bilang, salam ya buat pacarnya, dia anak baik loh, dia orang baik loh, gitu. Kalau bisa langgeng ya dan segala macamnya. Seperti Ayu Ting Ting misalkan dengan tunangannya, seperti itu. Itu kan doa. Tapi kenapa dibalas dengan suatu hal yang pada prinsipnya tidak enak untuk atau tidak elok untuk didengar? Maksudnya apa? Yang mau cari pansos siapa? Apakah klien saya, Tessa Mariska, atau Dewi Persik yang cari pansos di sini? Gitu loh. Nah, saya sebagai kuasa hukum dari kantor saya sendiri, yaitu Andreas Saptavinadi dan rekan, ingin menyampaikan begini bahwa kita ini negara hukum, kita ini negara yang memang sangat menjunjung tinggi yang namanya hukum, dan oleh karena itu adalah suatu keharusan buat saya, adalah suatu kewenangan untuk saya meluruskan perihal ini supaya seperti undang-undang sampaikan kan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama. Nah, hak yang sama itu dalam berupa apa? Ya orang mau dia kelihatan lebih tua dari umurnya kah? Atau dia cantik walaupun dia umurnya sudah tua, itu kan urusan dia. Itu kan sudah masuk dalam area body shaming gitu. Kamu gendut loh, kamu kok makin lama makin gendut sih. Sebenarnya itu tidak elok untuk disampaikan. Atau misalnya, muka kamu kok jerawatan sih, itu tidak baik untuk disampaikan. Jadi saat ini saya mengedukasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu tahu bagaimana memiliki
satu sikap yang baik di mata masyarakat, kecuali kalau misalkan dia untuk berbicara untuk dirinya sendiri. Aduh, gue merasa diri gue tinggi ya, oh yaudah kita ngejim dan segala macam. Ya pada saat kita menyampaikan kepada orang lain, perlu diketahui apakah orang lain itu kan kecewa dengan apa yang kita sampaikan, gitu loh. Harus kita tahu juga bahwa waktu kita ngomong seperti itu, apakah orang itu sangat ini ya, maksudnya sedih ya disampaikan seperti itu. Nah, ini yang terjadi pada klien saya atas sama Rizka. Dia keberatan yang dapat disampaikan oleh Dewi Persik. Terkait dikatain nenek ya. Betul.